Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Carolina Putri Daci. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan bahas mengenai mind map etika publik. Yang tercakup dalam etika publik dalam mind map ini, pertama pengertian, kode etik ASN, nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, bentuk-bentuk kode etik, implikasi kode etik, dan aktualisasi etika ASN. Dalam pengertian ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, etika. Etika adalah refleksi tentang standar yang menentukan benar atau salah suatu perilaku. Kedua, kode etik profesi adalah yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus di dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan benar atau salah suatu perilaku dan keputusan atau tindakan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya kita akan bahas kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat, dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan benar, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta tidak menyalahgunakan informasi inter negara. Memegang teguh nilai dasar ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugasnya secara profesional, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah, memberikan layanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, dan lain-lain, kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Etika publik memiliki 3 dimensi, yaitu pertama dimensi kualitas pelayanan publik, 2 dimensi modalitas, yang terdiri dari transparansi dan netralitas. Kemudian 3 dimensi tindakan integritas publik, yaitu mengenai kualitas dari pejabat publik. Adapun bentuk-bentuk dari kode etik, 1. Pentingnya etika dalam urusan publik, 2. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan, yaitu pada setiap jabatan mengandung implikasi kekuasaan. 3. Konflik kepentingan, ASN harus menghindari konflik kepentingan. Dan 4. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. Implikasi kode etik yakni 1. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan pentingnya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya, rujukan pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengin dengan diskusi mengenai kasus nyata yang dialami di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya, aktualisasi etika ASN. Di sini diharapkan bagaimana ASN mampu mengaktualisasikan etika publik baik dalam kedudukannya sebagai ASN maupun sebagai anggota masyarakat.